Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasna Faustina dari kelas 12 MIPA 3 SMA Negeri 1 Pangkalan Bun. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu peristiwa bersejarah di Indonesia, yakni peristiwa pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948. Setiap peristiwa pasti mempunyai latar belakang. Peristiwa PKI yang terjadi di Madiun pada tahun 1948 dilatar belakangi oleh beberapa hal. Diawali dengan kesepakatan perjanjian Renville, di mana Indonesia berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Kerugian yang pertama yang dialami oleh Indonesia yakni adanya penyempitan wilayah kekuasaan Indonesia yang tentunya akan semakin melemahkan posisi Indonesia. Hal ini membuat Indonesia tidak bisa menjalin hubungan dengan wilayah lain, sehingga ruang gerak Indonesia pun menjadi terbatas. Kerugian yang kedua adalah hancurnya sektor perekonomian. Hal ini disebabkan oleh blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda terhadap wilayah Indonesia yang hanya tersisa Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Saat itu, Belanda menutup pintu atau jalur perekonomian antara wilayah Indonesia dengan wilayah lain, sehingga terjadi kelangkaan barang-barang yang terjadi pada saat itu. Dan ketiga yang dirasakan oleh Indonesia adalah konflik antara Amir Syarifuddin dan kelompok yang kontra terhadap hasil perjanjian Renville, di mana kelompok ini didominasi oleh Partai Nasional Indonesia dan Masyumi. Hal ini kemudian menyebabkan ketidakstabilan politik pada saat itu. Bahkan, efek kedepannya adalah timbulnya gerakan pemberontakan yang melawan pemerintah Indonesia. Tidak lama setelah perjanjian Renville, kemudian pada bulan Januari 1948, Amir Syarifuddin dilengsarkan dari jabatannya karena ia dianggap gagal dalam melaksanakan tugasnya sebagai Perdana Menteri. Terlebih lagi, Amir adalah orang yang mewakili Indonesia dalam perjanjian Renville, sehingga ia juga dianggap bertanggung jawab atas kerugian yang diderita Indonesia dalam perjanjian tersebut. Lengsernya Amir Syarifuddin disikapi kecewa olehnya dan juga oleh Musso yang merupakan tokoh sosialis. Karena pada dasarnya, Musso dan Amir Syarifuddin memiliki visi yang sama. Namun ternyata, kerugian akibat perjanjian Renville ini dijadikan kesempatan oleh Musso untuk mendirikan negara Soviet di Indonesia, yang memang merupakan cita-citanya. Pendirian negara Soviet Indonesia ini dianggap juga sebagai solusi oleh Musso untuk mempertahankan wilayah Indonesia. Musso adalah tokoh penting dalam PKI. Dia menjabat sebagai ketua umum dari Partai Komunis Indonesia tersebut. Setelah Amir Syarifuddin turun dari jabatannya, lalu Muhammad Hatta ditunjuk untuk pembentukan kabinet yang baru, yang kemudian diberi nama Kabinet Hatta. Dilengsarkannya kabinet Amir Syarifuddin dan digantikan oleh kabinet Hatta membuat Amir Syarifuddin marah dan ingin menjatuhkan kabinet Hatta tersebut. Kemudian, Amir Syarifuddin menggalang kekuatan dengan kelompok sosialis lainnya seperti Partai Komunis Indonesia, Pemuda Sosial Indonesia, Partai Sosialis Indonesia, dan Partai Buruh. Perkumpulan itu diberi nama Perjuangan Front Demokratik Rakyat atau disingkat FDR. Tokoh utama dalam pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948 adalah Musso dan Amir Syarifuddin. Musso adalah seorang pengikut Stalin, yaitu kepala negara Uni Soviet pada saat itu. Musso juga anggota dari Internasional Komunis yang berada di Moskow, Uni Soviet. Musso merupakan tokoh penting dalam PKI. Ia sudah tinggal lama di Uni Soviet. Kemudian, pada tanggal 11 Agustus 1948, ia pulang ke Indonesia.
Lalu, pada tanggal 5 September 1948, Musso memberikan pidato yang menganjurkan agar Indonesia merapat kepada Uni Soviet. Dan ternyata, kepulangan Musso ke Indonesia itu bertujuan untuk mendirikan negara Republik Soviet Indonesia. Tokoh utama pemberontakan PKI Madiun selanjutnya adalah Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin merupakan sosok yang penting terhadap pemerintahan Indonesia pada masa itu. Pada zaman Jepang, beliau pernah dipenjara karena ikut gerakan bawah tanah. Selanjutnya, pada masa Perang Kemerdekaan antara tahun 1947 sampai 1948, beliau menjabat sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia dan merangkap juga sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Amir Syarifuddin juga orang yang mewakili Indonesia dalam perjanjian Renville menghadapi Belanda pada masa itu. Namun, setelah mundur dari pemerintahan, Amir Syarifuddin terlibat dalam gerakan PKI Musso di Madiun. Di struktur partai, beliau adalah anggota dari Politbiro CC PKI, yaitu sebagai Dewan Dalam yang memiliki kekuasaan untuk menggunakan kebijakan. Kedua tokoh ini, yaitu Musso dan Amir Syarifuddin, sama-sama merasa kecewa dengan kondisi Indonesia pada saat itu, yang wilayahnya menjadi semakin sempit. Pemberontakan PKI di Madiun adalah sebuah konflik kekerasan yang terjadi dari bulan September sampai dengan Desember pada tahun 1948. Pemberontakan PKI Madiun ini juga banyak menelan korban jiwa, baik dari kalangan militer maupun rakyat sipil. Pada tanggal 18 September 1948, Musso memproklamasikan berdirinya Negara Republik Soviet Indonesia di Madiun. Hal ini berarti pengalihan kekuasaan negara secara sepihak dan menyatakan berlakunya pemerintahan Front Nasional di Madiun. Musso bertindak langsung sebagai presidennya dan Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menterinya. Para gerombolan PKI memulai aksinya di beberapa tempat seperti Solo, Purwodadi, Cepu, Blora, Pati, dan Kudus dengan menguasai kantor radio RRI dan Gelora Pemuda. Mereka menggunakannya sebagai alat untuk mengumumkan ke seluruh Indonesia mengenai penguasaan Kota Madiun yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Setelah itu, gerombolan PKI mulai menguasai tempat-tempat penting yang berada di Kota Madiun, seperti bank, kantor polisi, kantor pos, dan juga kantor telepon. Kelompok pemberontak PKI juga melakukan aksi penculikan dan pembunuhan terhadap lawan-lawan politiknya. Korban penculikan pada saat itu diantaranya adalah Dr. Muwardi dan Gubernur Jawa Timur pada saat itu yang bernama R.M. Aryo Suryo. Tidak hanya itu, tokoh dan warga yang anti PKI juga akan dihabisi dan dibunuh. Dalam waktu singkat, Kota Madiun berhasil dikuasai sepenuhnya oleh PKI. Pemberontakan PKI yang terjadi di Kota Madiun mendorong Presiden Republik Indonesia pada saat itu, yakni Insinyur Soekarno, untuk melakukan tindakan tegas terhadap PKI. Karena tidak mungkin ada dua ideologi dalam satu negara. Soekarno memusatkan seluruh pasukan yang berada di bawah komandonya untuk menumpas gerombolan PKI di Madiun. Operasi militer pun dikerahkan menuju Madiun. Pemerintah mengirim Divisi Siliwangi I dan Divisi Siliwangi II di bawah pimpinan Kolonel Sungkono dan Kolonel Gatot Subroto untuk menyerang PKI Madiun tersebut. Pasukan Divisi Siliwangi I menyerang Kota Madiun dari arah timur, sedangkan pasukan Divisi II menyerang Kota Madiun dari arah barat.
Musso yang melarikan diri ke daerah Ponorogo akhirnya tertembak mati pada tanggal 31 Oktober 1948 oleh Brigadir S yang dipimpin Kapten Sunandar. Penembakan ini terjadi sewaktu Kapten Sunandar sedang melakukan patroli. Kemudian pada tanggal 20 November 1948, pasukan Amir Syarifuddin yang menuju Tambak Romo terlihat sangat menyedihkan karena pasukan TNI memblokade pasokan makanan dan persenjataan gerombolan PKI ini. Banyak di antara pasukan Amir ini ingin meloloskan diri, tetapi warga selalu siap untuk menangkap mereka. Banyak mayat para pemberontak yang ditemukan karena kelaparan atau sakit. Dan pada akhirnya, Amir pun menyerahkan diri beserta sisa pasukannya pada tanggal 29 November 1948. Operasi militer yang dilancarkan oleh TNI berjalan dengan cukup cepat. Hanya dalam waktu 12 hari, kota Madiun beserta daerah-daerah di sekitarnya dapat dikuasai kembali. Setelah Madiun dapat direbut kembali oleh pasukan TNI, keamanan kota Madiun pun mulai terkendali. Setiap rumah yang berada di sekitarnya mengibarkan bendera merah putih. Pada bulan Desember 1948, akhirnya seluruh operasi penumpasan PKI termasuk daerah-daerah di sebelah utara Surakarta, yakni Purwodadi, Cepu, Blora, Pati, dan Kudus, dan lain-lain selesai dilakukan. Jadi, kesimpulannya adalah kekejaman PKI Madiun di tahun 1948 tidak bisa dilupakan begitu saja. Apalagi banyak nyawa yang melayang karena pemberontakan ini. Bermula dari kekecewaan Musso dan Amir Syarifuddin, kemudian PKI saat itu bermaksud untuk mendirikan negara sendiri di luar NKRI. Tetapi mereka tidak mau mengakui Pancasila sebagai dasar negara. Akhirnya, gerakan PKI berhasil dipadamkan dalam tempo yang cukup cepat oleh Tentara Nasional Indonesia yang dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono. TNI berhasil menumpas pemberontakan tersebut dan mengembalikan keamanan di kota Madiun. Pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 merupakan pembelajaran yang sangat berharga bagi negeri ini. Kita harus selalu waspada terhadap ideologi seperti komunis atau ideologi ekstrim lainnya yang bisa memecah belah bangsa ini. Sekian cerita dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.